Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hapidin dan Ibu Rahmanovianti selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Bayu Triaryanto dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 17016220098. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil wawancara mengenai penggunaan ilmu pendidikan dalam pendidikan ekonomi atau pendidikan bisnis. Sebelumnya saya telah melakukan wawancara dengan salah satu guru di SMK Mutiara 17 Agustus, yaitu Ibu Yuli Fitriani selaku guru mata pelajaran kewirausahaan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022 yang bertempat di SMK Mutiara 17 Agustus. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah fondasi untuk membangun atau menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas atau bermutu. Tujuan utama landasan pendidikan adalah untuk membangun pemahaman tentang kependidikan itu sendiri yang nantinya akan berkaitan dengan asumsi-asumsi yang bersifat umum yang akan dipilih dan digunakan oleh tenaga pendidik. Sehingga asumsi-asumsi yang dipilih tadi dapat menjadi cara pandang atau bersikap tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Asumsi pendidikan yang telah dipilih oleh seorang tenaga pendidik akan berfungsi sebagai rujukan konseptual dari metode pembelajaran yang akan ia tetapkan nantinya. Dengan kata lain, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai fondasi praktek atau pendidikan itu sendiri. Dari wawancara tersebut saya memperoleh pengetahuan dan informasi tentang beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber. Berikut beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada narasumber dan jawaban daripada narasumber. Yang pertama, landasan pendidikan apa yang utama untuk diterapkan dalam mata pelajaran kewirausahaan? Menurut beliau, berkenaan dengan penerapan ilmu pendidikan ke dalam bidang ekonomi dan bisnis, beliau menjelaskan landasan pendidikan yang utama untuk diterapkan dalam mata pelajaran kewirausahaan adalah landasan ekonomi yang berkaitan dengan bisnis, di mana di dalamnya kita bisa mempelajari persoalan seperti bagaimana sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik, mulai dari produksi hingga memasarkan produk tersebut untuk menghasilkan keuntungan dari produk yang kita produksi. Hal ini dijadikan sebagai salah satu praktek pengajaran yang diberikan kepada para siswanya untuk mempelajari bagaimana cara memproduksi suatu produk. Yang kedua, ada teori dari landasan pendidikan yang bisa diterapkan dalam mata pelajaran kewirausahaan. Menurut beliau, teori-teori yang beliau terapkan berasal dari aliran pendidikan konvergensi yang berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peran yang sangat penting. Bakat yang dibawa anak sejak dia dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai untuk mengembangkan bakat anak itu sendiri. Yang ketiga, apa proyek yang diberikan untuk melatih kewirausahaan para siswa? Tugas yang beliau terapkan untuk melatih kemampuan kewirausahaan para siswa adalah dengan memberikan proyek membuat peluang usaha, mulai dari merencanakan produk apa yang akan diproduksi dan menentukan segmen pasar dari produk yang akan diproduksi para siswa. Siswa juga harus menentukan bahan baku produksi hingga kemasan yang digunakan untuk menekan biaya produksi dan meminimalisasi biaya produksi.
Selanjutnya, siswa harus memasarkan produk itu dan membuat laporan berupa makalah dari barang yang mereka produksi. Selanjutnya, pertanyaannya, mengapa memilih proyek itu? Beliau memilih proyek itu karena sesuai dengan materi kurikulum dan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan para siswa dengan mempelajari dan mempraktikannya secara langsung. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa hasil yang diharapkan dari penerapan proyek itu adalah beliau menjawab hasil yang diharapkan dari penerapan proyek itu adalah para siswa dapat secara mandiri bisa mengetahui bagaimana cara melakukan produksi suatu produk dengan baik. Dengan proyek ini siswa dituntut untuk lebih kreatif untuk menghasilkan barang yang inovatif dan dibutuhkan oleh pasar sehingga konsumen dapat tertarik dan membeli produk yang mereka hasilkan. Dan dengan proyek ini siswa juga dapat mempelajari bagaimana atau apa yang harus mereka lakukan ketika ingin memulai usaha suatu produksi barang, mulai dari cara menentukan segmen pasar dari barang yang mereka akan produksi dan cara memproduksi barang tersebut untuk menekan biaya produksi hingga mendapatkan biaya produksi yang minimal. Dengan metode learning by doing ini diharapkan siswa lebih memahami apa yang mereka telah pelajari secara lebih mendalam karena mereka telah mempraktikannya secara langsung, bukan hanya sekedar teori. Siswa telah mempelajari bagaimana cara memproduksi suatu produk, menentukan sumber daya atau teknologi apa yang harus mereka gunakan, hingga cara memasarkannya serta menentukan segmen pasar dari produk yang akan mereka produksi tersebut. Kesimpulan dari hasil wawancara mengenai penggunaan ilmu pendidikan dalam pendidikan ekonomi atau pendidikan bisnis ini adalah setiap orang memiliki faktor pembawaan yang berbeda-beda yang nantinya akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Keduanya memiliki pengaruh yang sama pentingnya, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan dalam perkembangan diri seseorang. Di sini landasan ekonomi yang berkaitan dengan bisnis menjadi faktor yang mempengaruhi untuk menumbuhkan kemampuan atau kemauan wirausaha para siswa, di mana tadi dengan menggunakan proyek yang telah diterapkan oleh para siswa, guru selaku pengajar menerapkan proyek yang dapat mengajarkan para siswa apa yang harus mereka lakukan untuk memulai sebuah produksi dengan cara yang baik dan benar sesuai apa yang telah diajarkannya tadi. Selanjutnya, saran yang pertama, sebelum menerapkan proyek tersebut sebaiknya guru bisa memberikan proyek-proyek serupa dengan menjelaskan lebih detail bagaimana cara penerapannya sehingga siswa bisa lebih paham dengan materi dan proyek yang sedang diajarkannya sebelum mereka mempraktikannya secara langsung. Yang kedua, guru dapat membantu memberi referensi jenis produk apa yang sesuai dengan keinginan para siswa tersebut sehingga siswa memiliki gambaran produk apa yang akan mereka produksi. Sekian penjelasan mengenai hasil wawancara mengenai penggunaan ilmu pendidikan dalam pendidikan ekonomi atau pendidikan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.